Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Maharani Putri Ardiana dengan NIM 2605012014050 dari Oceanografi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 hidrodinamika, yaitu konsep dan prinsip dasar hidrodinamika. Nah, berikut merupakan materi-materi yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama ada konsep dasar hidrodinamika, yang kedua ada streamline, flatline, straight-line, dan stream tube. Kemudian yang ketiga, steady dan unsteady flow. Selanjutnya ada metode Lagrange dan Euler, dan terakhir ada prinsip dasar hidrodinamika. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep dasar hidrodinamika. Hidrodinamika sendiri memiliki definisi, yaitu sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gerak liquid atau gerak fluida cair, khususnya gerak air. Nah, untuk pendekatan teoritis, hukum mekanikal fluida yang digunakan dalam praktik diperoleh dengan integrasi yang tepat, atau kurang lebih berhubungan dengan hukum yang mengatur pergerakan partikel fluida di seluruh area atau volume, sehingga studi hidrodinamika dapat dibagi dengan dua bagian yang berbeda, yaitu ada persamaan diferensial umum dan yang kedua ada persamaan diferensial matematik. Nah, untuk pembagiannya seperti ini, ada dua, ada persamaan diferensial umum dan persamaan diferensial matematik. Nah, untuk bagian pertama itu terdiri dari menetapkan persamaan diferensial umum yang mengatur gerakan partikel dasar fluida. Nah, terdapat dua macam fluida, yaitu fluida ideal dan fluida nyata. Untuk aliran fluida dapat berupa aliran laminar atau aliran turbulen. Yang bagian kedua adalah persamaan diferensial matematik. Nah, persamaan diferensial matematik ini untuk menentukan persamaan dasar, contohnya persamaan Bernoulli dan persamaan hidrostatistika. Persamaan tersebut yaitu P1 plus rho GH1 plus setengah PV1 sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah PV2. Untuk selanjutnya adalah hubungan partikel fluida dengan gaya gesek. Pada gaya gesek dalam material padat, titik dalam sistem tidak mengubah bentuk partikel fluida kecuali untuk deformasi elastis. Di sisi lain, setiap partikel itu punya gerakan tertentu yang berbeda dengan partikel lainnya. Gaya yang diberikan agar partikel tersebut dapat bergerak yaitu tekanan dan gaya gesek. Nah, gaya gesek persatuan luasnya itu disebut dengan tegangan geser atau tegangan stres. Dengan persamaan tau sama dengan mu dV per dm. N adalah arah tegak lurus terhadap aliran yang bergerak dengan kecepatan v. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu streamline, path, straight line, dan stream tube. Untuk streamline sendiri mempunyai definisi sebagai sebuah garis yang bersinggungan dengan setiap titik ke vektor kecepatan pada waktu tertentu t. Nah, berikut merupakan visualisasi dari streamline. Nah, visualisasi streamline adalah dengan membayangkan sejumlah partikel terang kecil yang didistribusikan secara acak dalam fluida, kemudian dipotret dengan eksposur yang pendek dan dipotret sebagai segmen garis kecil. Bisa dilihat di gambar. Streamline adalah sebuah garis yang bersinggungan dengan setiap titik vektor yang seperti ada pada gambar dengan kecepatan pada waktu tertentu t. Nah, persamaan dari streamline ini adalah dx sama dengan dx per u kali x, y, z, t0 sama dengan dy per v kali x, y, z, t0 sama dengan dz per w kali x, y, z, t0. Yang selanjutnya ada pathline. Pathline sendiri yaitu lintasan yang menghubungkan satu titik dengan satu titik lain pada selang waktu tertentu. Nah, persamaannya sendiri adalah dx per u kali x, y, z, t sama dengan dy per v kali x, y, z, t sama dengan dz per w kali x, y, z,
T sama dengan dt. Nah, untuk selanjutnya ada straight line. Straight line yaitu konsentrasi dari partikel fluida bergerak secara tetap pada satu titik. Pada satu waktu, semua partikel ditandai dengan satu garis lurus. Nah, garis lurus ini disebut straight line. Bisa dilihat di gambar garis lurus yang untuk menandai partikel. Kemudian yang selanjutnya ada stream tube. Stream tube sendiri adalah kumpulan streamline yang membentuk kurva melengkung sehingga terbentuklah tabung. Bisa dilihat streamline sendiri yaitu garis lurus yang menyinggung vektor-vektor pada kecepatan pada waktu tertentu yang bergabung menjadi kurva melengkung dan terbentuklah tabung seperti ada pada gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah steady dan unsteady flow. Steady flow ditentukan pada suatu kuantitas streamline, straight line, dan partikel aliran dapat diketahui dan tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Unsteady flow adalah aliran di mana kondisi alirannya berubah dengan waktu. Streamline, path, straight line, dan stream tube digunakan secara berbeda pada unsteady flow. Aliran turbulen merupakan aliran unsteady, namun ada pada waktu di mana aliran turbulen disebut sebagai steady flow, di saat streamline, path line, dan straight line memiliki gerakan rata-rata sama. Yang selanjutnya adalah metode Lagrange dan Euler. Yang pertama ada metode Lagrange. Metode ini menghitung fluida ketika mereka bergerak dan menentukan bagaimana sifat yang berkaitan dengan posisi aslinya terhadap waktu. Metode Lagrange ini mengikuti aliran arus dan menghitung jarak dua titik terhadap waktu. Dalam rentang waktu tertentu, posisi baru dari partikel fluida yang bergerak diberikan oleh posisi awal dari posisi tersebut. Nah, untuk persamaannya yaitu X sama dengan F1 kali X0, Y0, Z0, T min T0, Y sama dengan F2 dikali X0, Y0, Z0, T min T0, Z sama dengan F3 dikali X0, Y0, Z0, T min T0. Untuk yang kedua ada metode Euler, yaitu gerakan fluida diberikan dengan menggambarkan secara lengkap sifat-sifat yang diperlukan seperti tekanan, kerapatan, kecepatan, dan lain-lain sebagai fungsi dari ruang dan waktu. Metode Euler ini untuk mengetahui kecepatan aliran pada satu titik di perairan. Persamaannya yaitu V sama dengan F kali X, Y, Z, T. Yang selanjutnya ada prinsip dasar hidrodinamika. Yang pertama ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini menyatakan kekekalan materi, yaitu materi fluida dalam ruang tertentu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Prinsip kontinuitas dinyatakan dengan konservasi volume. Prinsip kontinuitas memberikan hubungan antara kecepatan, kepadatan, koordinat ruang, dan waktu. Jika ρ konstan akan memberikan hubungan antara komponen kecepatan dan koordinat ruang, yaitu X, Y, Z. Persamaan kontinuitas menjadi dou per dou X plus dou V per dou Y plus dou W per dou Z sama dengan 0. Yang selanjutnya ada prinsip momentum, yaitu hubungan antara gaya yang diterapkan pada satuan volume materi dengan massa jenis dan gaya inersia dari satuan volume materi yang bergerak. Gaya inersia ini disebabkan oleh kecenderungan alami benda untuk menahan setiap perubahan dalam gerakannya. Laju perubahan momentum sebanding dengan gaya yang diterapkan dan terjadi dalam arah gaya axis. F sama dengan D kali mv per dt. Jika V diekspresikan oleh U, V, dan W, maka akan memberikan tiga persamaan. Fx sama dengan ρ du kali dt, Fy sama dengan ρ
dV per dt, kemudian Fz sama dengan rho dW per dt. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada bab 1 hidrodinamika ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.